Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembahasan materi kali ini yaitu tentang sekitaran sholat, ya. Sholat yang mana? Khususnya sholat 45 waktu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Adapun yang akan dibahas pada kali ini yaitu tentang pengertian sholat dan rukun sholat. Jadi apa yang dimaksud dengan sholat dan apa saja yang termasuk rukun sholat. Itu yang insya Allah dibahas walaupun secara singkat pada pembelajaran kali ini, ya. Kita mulai daripada pengertian sholat. Jadi apa yang dimaksud dengan sholat, ya. Di sini pengertian sholat itu apa? Tadi maksud sholat itu apa? Nah, secara bahasa sholat adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Ini pengertian sholat secara bahasa. Jadi sholat itu singkatnya adalah doa kalau dilihat dari segi bahasa. Nah, menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai daripada takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Jadi sholat itu adalah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai daripada takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat secara istilah, ya. Nah, selanjutnya setelah tadi pengertian, kita bahas apa saja yang termasuk rukun sholat. Nah, di sini yang termasuk rukun sholat itu, ya, ada rukun yang berupa qauli atau ucapan atau yang diucapkan ketika sholat, dan ada rukun af'ali atau rukun perbuatan. Jadi apa yang dilakukan ketika sholat, ya. Rukun itu terbagi dua, rukun af'ali dan rukun qauli. Rukun yang berupa ucapan qauli, rukun berupa perbuatan af'ali. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, yang termasuk yang rukun sholat adalah yang pertama niat, ya. Nah, di sini niat pokok daripada sholat, ya. Kalau sholat tanpa niat tidak akan sah, ya. Apa itu niat? Niat itu sengaja melakukan. Niat sholat sengaja melakukan sholat. Kapan waktunya niat? Yaitu ketika kita takbiratul ihram. Di mana? Di dalam hati, ya. Contoh ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ucapan oleh hati kita niat, ya. Niatnya di mana itu apa? Niat sholat. Harus ucapkan juga sholatnya sholat apa? Apakah fardu atau sunat, ya. Juga sholat apa. Jadi ada beberapa hal yang diucapkan ketika kita takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar ucapan oleh hati niat sholat fardu duhur, itu contohnya. Jadi niat sholat yang sholat apa disebutkan? Hukumnya juga disebutkan fardu, waktunya disebutkan duhur atau asar. Saya niat sholat fardu asar. Itu yang harus minimal ada di dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Kenapa? Karena kan contoh seperti sholat fardu duhur. Dalam sholat duhur itu kan ada yang sunatnya, paham, ya? Jadi saya niat sholat fardu duhur, minimal itu yang harus diucapkan oleh hati ketika kita memulai sholat. Itu rukun yang pertama. Adapun rukun yang kedua, ya, itu berdiri jika mampu. Jadi sholat dilakukan atau sholat harus dilakukan dengan berdiri. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Ya, silakan semampunya. Di mana? Apakah mampunya duduk? Apakah mampunya tidur? Tidurnya kadang-kadang tidur terlentang, berbaring, tergantung. Saking apa? Saking wajibnya sholat khususnya 5 waktu tidak boleh ditinggalkan selama akalnya masih ada. Walaupun sampai sakit parah, selama ingatannya masih ada, selama akalnya masih ada, wajib dikerjakan. Hati-hati, ya, saking wajibnya sholat. Nah, itu yang kedua. Jadi berdiri itu bagi yang mampu. Yang mampu usahakan harus bahkan berdiri, ya, ketika kita akan melakukan sholat fardu. Kalau sholat sunat, ya boleh-boleh saja, ya, sambil duduk silahkan kalau sunat. Tapi sholat fardu itu pokok, ya.
yang termasuk rukun sholat adalah takbiratul ihram atau takbir awal, takbir pemmulaan ketika kita sholat, itu namakan takbiratul ihram. Kita mengucapkan Allahu Akbarnya itu. Adapun mengangkat tangan itu hukumnya sunat, ya, tapi walaupun sunat tetap harus dipentingkan. Walaupun sunat, yang pokoknya mengucapkan Allahu Akbar itu takbiratul ihram, itu rukun yang ketiga. Nah, yang termasuk rukun yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ini sudah bisa, ya, surat Fatihah. Tidak disebut sholat, tidak ada sholat kalau tidak membaca surat Fatihah, karena ini termasuk rukun. Adapun surat-surat selain Fatihah itu hukumnya sunat, ya, tapi Fatihah pokok. Maka Fatihah harus betul-betul dalam pengucapannya, dalam membacanya. Membacanya salah maka jelas sholatnya pun tidak akan jadi. Makanya jangan merasa sudah sempurna, terus perbaiki, ya, itu rukun yang keempat. Yang termasuk rukun apa? Rukun qauli, rukun ucapan kalau berdiri. Tadi rukun perbuatan, af'ali, niat, qauli dalam hati, ya. Terus takbiratul ihram juga ucapan, ya. Yang kelima, setelah membaca surat Fatihah, maka yang kelima harus ruku, ya. Ruku dengan tumanina. Apa itu yang disebut dengan tumanina? Tumanina itu diam sejenak, minimal 1 kali membaca subhanallah, ya, itu harus cek sundaman ngaradang sakedeng. Nah, itu, ya, jadi diam sejenak, ruku. Terus yang keenam yaitu i'tidal dengan tumanina. Jadi i'tidal itu adalah berdiri daripada ruku. Juga di situ harus dengan tumanina, yaitu ketika ruku kan berdiri sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika berdirinya harus ada tumanina. Yang ketujuh yaitu sujud dengan tumanina, ya. Sujud dengan tumanina itu juga termasuk rukun, ya. Rukun apa? Rukun af'al, ya. Terus yang kedelapan, duduk antara dua sujud dengan tumanina, ya, duduk antara dua sujud dengan tumanina. Yang kesembilan, duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumanina. Terus yang ke-10, membaca tasyahud atau membaca tahiyat, ya, itu rukun, membaca tasyahud at-tahiyatul yang itu, ya. Terus yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi. Jadi ketika kita tasyahud, minimal bacaannya untuk tasyahud awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adapun tasyahud akhir minimal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, dari at-tahiyatul dari awal, ya. Itu untuk tasyahud akhir. Terus yang 12, membaca salam sambil menoleh ke kanan, itu dengan mengucapkan assalamualaikum terus menoleh ke kanan. Adapun yang ke kiri itu hukumnya sunat, ya. Terus yang ke-13 adalah tertib, maksudnya berurutan dari nomor 1 sampai nomor 12. Ini mengambil rukun yang jumlahnya 13. Adapun yang 17 sama sebetulnya, cuma yang 17 itu dibedakan ini dipisahkan. Ruku dengan tumanina, kan di sini kalau dari yang 17 tumanina ketika ruku itu dipisahkan. Jadi nomor 6 nya ketika ruku. Nah, itu, ya, kalau satukan yang 13. Jadi yang 17 dengan yang 13 sama-sama juga, ya. Itu yang termasuk rukun sholat, ya. Nah, demikianlah, ya, pembahasan materi secara singkat tentang masalah pengertian sholat juga rukun sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.